Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irgiva Firgan Bramantio dari jurusan Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan praktik eh, tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Untuk kali ini dari tugasnya yaitu pada intinya kita mempraktikkan setiap eh, komen ya, komen pada CMD ya, pada Windows, di mana artinya ini seperti apa, kemudian dicoba dipraktekkan. Nah, di sini terdapat 20 komen ya yang bisa kita coba. Nah, itu yang pertama, kita akan mencoba dulu CD. Nah, CD ini berfungsi untuk masuk ke sebuah direktori di mana kita bisa contoh. Nah, ini contohnya kita mau masuk ke apa? Direktori bahan ajar ya, karena di sini ada foldernya. Nah, kemudian setelah di enter, nah, dia masuk. Nah, perlu diketahui juga untuk tanda petik itu ditujukan apabila ada spasi, ada karakter spasi pada direktori atau folder tersebut ya. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Kemudian untuk keluarnya itu bisa dengan komen cd titik-titik atau back ya, bisa dibilang. Nah, berikut juga sama saja ya. Kalau misalnya terlalu jauh nih masuk foldernya dan kita juga biar cepat gitu ya, itu bisa pakai cd slash titik-titik. Nah, ini sama saja artinya balik lagi ke direktori awal. Seperti itu. Kemudian untuk komen kedua itu ada CLS. Nah, CLS ini adalah clear ya. Jadi intinya clear screen, membersihkan layar. Kemudian CLS slash tanda tanya. Nah, jika ada slash tanda tanya, ini artinya kita meminta help ya, atau keterangannya seperti apa gitu. Saat kita tanda tanya ini muncul ya, clear the screen, CLS. Nah, artinya bisa dipastikan bahwa komen CLS ini artinya untuk clear ya, membersihkan jika memang tulisannya sudah banyak gitu ya. Lanjut, dir slash tanda tanya. Nah, ini sama juga ya, slash tanda tanya itu intinya help, dalam artian kita meminta rekomendasinya seperti apa gitu untuk dir ini. Jadi untuk dir ini kan untuk memastikannya di direktori tersebut tuh, di folder tersebut tuh ada apa aja lah intinya gitu. Ada file kah atau ada apa gitu. Nah, ini keterangan-keterangannya sudah diberikan penjelasan ya oleh Windows-nya sendiri. Nah, kemudian press any key to add continue. Nah, oke, kita balik lagi. Kemudian ada ifconfig ya. Nah, ifconfig ini fungsinya adalah dia untuk menampilkan bagian konfigurasi IP ya pada device yang sedang kita yang sedang kita gunakan. Dalam kasus ini ya ifconfig, yaitu IP yang terpasang di laptop ini. Dikarenakan laptop ini connect ke WiFi, nah jadi ini yang terlihatnya yang wireless LAN ya, karena untuk yang Ethernet itu sedang tidak digunakan untuk saat ini. Nah, ifconfig slash all. Nah, ini lebih detail lagi, sama aja si fungsinya dengan ifconfig, hanya saja untuk fungsi ifconfig slash all ini bisa menampilkan yang lebih lengkap, seperti ada DHCP-nya, ada DNS servernya berapa, seperti itu. Jadi fungsinya lebih detail lah kalau misalnya pakai slash all. Kalau slash tanda tanya, nah ini kita bisa melihat. Nah, bisa ifconfig itu ada ifconfig slash all, slash renew, release ya. Kalau renew ini sebenarnya renew dan release lebih berguna pada saat kita melakukan konfigurasi menggunakan Ethernet. Nah, ini juga kan kita ditanya ya di soal renew dan release. Nah, release ini jadi intinya dia melepas konfigurasi IP yang pada saat itu terinstall, kemudian di renew kembali gitu. Setelah itu di renew kembali. Nah, renew ini jadi misalnya nih kita sedang mengkonfig perangkatnya, contohnya switch gitu kan. Nah, kita ganti IP switch, IP default misalnya 192.168.1.254 contoh ya misalnya. Nah, kemudian kita gantilah sesuai dengan topologi network yang akan kita konfigurasi gitu kan. Nah, berikut saat kita ganti kan otomatis laptop dengan switch sudah tidak satu network. Nah, kemudian barulah kita ganti IP address-nya, kemudian
ketiklah renew, release dan renew gitu. Jadi intinya untuk refresh. Nah, kemudian lanjut untuk komen berikutnya ya, config display DNS. Nah, seperti namanya ya, bahwa ini melihat DNS yang saat ini terhubung ya ke sini. Dalam artian ini DNS-nya ya, historicalnya yang pada laptop ini. Kemudian untuk register DNS, nah ini juga sama saja, register DNS. Nah ini the request operation require elevation ya, intinya kita harus menggunakan user yang lebih tinggi, dalam artian administrator ya. Nah intinya dari register DNS ini ya memaksa atau memasukkan langsung lah DNS mana yang mau kita masukkan ke laptop ini gitu. Nah kemudian lanjut keep config /flush DNS. Nah, Windows successfully flush di DNS resolver cache. Nah jadi ini dia membersihkan yang display DNS tadi. Jadi dia membersihkan cache DNS yang ada di perangkat tertentu ya, dalam artian di sini di laptop ini ya. Kemudian setelah di flash terus register, nah kemudian kita lanjut ke tahap ping ya. Nah, untuk ping ini contoh ping google.com ya. Ping ini intinya dia mengirimkan paket ICMP ya ke suatu alamat, dalam artian entah itu server, device, apapun itu. Intinya untuk melakukan uji koneksi. Ping ini tuh, ping dilakukan untuk menguji koneksi antar perangkat. Nah, paket yang dikirimkan adalah paket ICMP. Kemudian ada netstat. Nah, ini melihat koneksi yang saat ini aktif ya, dan port yang aktif juga untuk netstat ya. Jadi network statistik ya, intinya seperti itu. Nah ini port TCP berarti yang aktif, seperti itu ya. Ya mungkin ini untuk komen yang netstat ini harus ditunggu dulu ya sampai beres, atau bisa di force close juga sebenarnya, cuman lebih baik ditunggu saja dulu. Nah jika sudah selesai, nah ini summary-nya gitu ya untuk netstat. Kemudian tracer. Nah tracer tracer ini tujuannya untuk dari kata trace ya, dalam artian dia mencari mentrace jalan hop lewat mana saja sih network ini untuk mencapai suatu tujuan. Nah, contoh kita pakai DNS tracer google.com. Nah laptop ini tuh mau ke google.com, dia tuh melalui mana saja IP yang dia lalui gitu. Nah ini keterangannya seperti itu. Untuk tracer juga selain pakai DNS ya atau pakai domainnya, bisa juga pakai IP. Nah, contohnya tracer 888, ini contoh DNS-nya Google ya. Nah, root to DNS Google. Seperti itu. Cuman nggak bisa ya, mungkin ada firewall di sana, jadi tidak sampai. Kemudian selanjutnya ada petping ya. Petping bukan ya. Nah ini petping itu sama saja sebenarnya, cuman menggabungkan antara antara ping dan traceroute gitu. Atau misalnya kita coba yang lain ya, YouTube. Nah ini pokoknya intinya dia awalnya itu melalui desktop dulu gitu. Atau ke e-learning coba ya, e-learning.ut.ac.id. Nah ini sama saja nih, intinya dia nggak deliver gitu kan ya, berhubung juga koneksi sedang kurang baik ya. Intinya untuk petping ini gabungan dari ping dan tracer, jadi sekaligus saat dia dalam satu waktu dia ngeping, kemudian dia ngetrace juga, dia ingin memberikan informasi. Nah, ini juga computing statistic for 25 second ya, menunggulah 25 detik ya untuk menghitung. Mungkin kita coba tunggu dulu sebentar. Nah kemudian kan di sini juga sekalian ya saya baca juga soal yang lainnya. Telah
ada pairing juga kan. Nah, selain pairing juga di sini ada NS lookup gitu kan. Nah, ini untuk mengecek domain terus baliknya gitu kan. Nah, ini trace-nya nih ternyata lewat desktop dulu ya. Setelah lewat desktop ya langsung ke IP ini 172.20.10.1. Nah, ini DHCP, IP DHCP ya dari hotspot atau wifi yang saya gunakan saat ini. Lanjut, NS lookup google.com contoh. Nah, ini untuk melihat NS lookup itu melihat domain, IP domain seperti itu. Jadi lewatnya ke sini ya, 74.125.200.100 138 gitu. Ya, IP address dari suatu domain lah intinya. Seperti itu. Atau mungkin kita bisa coba juga melihat yang learning.ut.ac.id. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa terlihat ya addressnya, IP-nya ini, IP server e-learning ya untuk ngumpulin tugas. Nah, ke sini. Itu untuk NS lookup. Kemudian kita lanjut untuk NetSH. NetSH ini melihat lah ya, show profile contoh ya, seperti ini biasanya. Nah, jadi ini tuh melihat konfigurasi jaringan lah yang pernah digunakan, dalam artian laptop ini tuh pernah connect ke wifi ataupun hotspot berikut gitu. Nah, intinya seperti itulah untuk NetSH. Kemudian root ini melihat inilah ya, konfigurasi routing yang ada di device ini ya, dalam artian laptop ini. Nah, ini menampilkan root table, intinya seperti itu. Nah, ini nih dari root table yang IPv4, IPv6 juga kan. Nah, melalui ini routingannya gitu. Ini mah default routing lah semuanya, karena kan kita bukan pakai router atau apa ya, jadi ya konfigurasinya seperti ini gitu ya, tidak dilakukan apa-apa, default semuanya. Nah, mungkin yang terakhir itu net ya, net user. Nah, net user ini jadi contohnya ini net menggunakan nama usernya kan, stop bla bla bla. Nah, ini tujuannya adalah untuk menampilkan user ya, seperti itu. Syntax of this command. Nah, ini lanjutannya ya, melihat net desktopnya, accountnya, config-nya dan lain sebagainya. Ya, mungkin untuk praktek jaringan komputer tugas 2 ini saya cukupkan sekian ya, karena memang intinya ini kebanyakan adalah sintaks untuk mengecek lah via CMD atau CLI ya. Jadi tidak melalui GUI, karena kan kita biasanya mengoperasikan laptop itu kan via GUI ya, graphic user interface. Nah, ini kita mencoba melalui CLI gitu. Nah, ini kan udah banyak nih, udah banyak tulisan, bisa kita CLS ya, clear screen. Nah, sekarang udah clear lagi. Nah, berikutlah untuk tugas 2 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.